Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Reksi Oktiana. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai PHP. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 hal, yaitu tentang tipe data PHP, tentang string dalam PHP, kemudian number dalam PHP. Untuk tutorialnya mari kita mulai saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tipe data daripada PHP. Nah, di sini yang pertama adalah tipe data string. Teman-teman bisa melihat di sini kita menggunakan tag PHP, kemudian ditutup dengan PHP karena ini menandakan inisialisasi daripada dokumen PHP. Nah, kemudian di sini ada variabel s dengan nilainya, value-nya yaitu hello world. Nah, ketika diekokan variabel tersebut, maka akan muncul di sini outputnya hello world. Kemudian br break di sini maksudnya adalah dia akan mengenter satu line. Nah, di sini kemudian vardam ini akan menampilkan variabel di sini termasuk dengan tipe datanya dan nilainya. Nah, di sini tipe datanya string 12 karena ada 12 di sini teman-teman bisa melihat sendiri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi hello itu ada 5, kemudian world juga ada 5, 10, tanda seru 11, kemudian tanda spasi menjadi 12. Jadi 12 string 12 hello world. Kemudian berlanjut lagi dari PHP string kita masuk ke PHP integer. Nah, di PHP integer di sini dapat dilihat teman-teman, di sini saya inisialisasi dengan variabel i dengan value-nya yaitu 10 yaitu 1010. Nah, kemudian ketika kita ekokan, maka akan tampil nih. Di sini outputnya teman-teman bisa melihat 1010. BR tadi untuk break, kemudian vardam untuk menampilkan tipe data dan value-nya. Nah, di sini bisa dilihat tipe datanya int atau integer, kemudian dengan value-nya yaitu 1010. Selanjutnya yaitu PHP float. Nah, float di sini teman-teman bisa melihat yaitu bilangan desimal atau bilangan berkoma, itu adalah float di PHP. Nah, di sini dapat dilihat, di sini saya inisialisasi dengan variabel f dengan value-nya 10.10, 10,10, 10,1.0, 10,10 gitu ya teman-teman. Kemudian ketika diekokan, nah di sini 10.1 karena teman-teman bisa mengetahui ketika bilangan 0 di belakang koma itu tidak berarti. Jadi ketika 10.10000 tetap saja 10.1 gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini echo break lagi br, maka akan ke line baru. Kemudian vardam $f akan menampilkan tipe data dan value-nya. Di sini tipe datanya yaitu float, kemudian dengan value-nya 10.1. Berlanjut berikutnya yaitu PHP boolean. Nah, PHP boolean di sini adalah kita inisialisasi pertama true, t atau variabel t dengan value-nya true, kemudian variabel f dengan false, nilai false. Kemudian kita ekokan. Nah, ketika diekokan variabel t akan menampilkan 1. Nah, ketika break kita akan masuk ke line berikutnya. Nah, $f false di sini menampilkan kosong. Nah, $f kosong. Makanya itu oleh karena itu di line di sini $f ini kosong. Kemudian vardam untuk mengetahui tipe data dari variabel t, dilihat di sini $t true, true. Kemudian break lagi dan terakhir variabel f kita vardam akan menghasilkan nilai false sesuai dengan yang di value-kan di atas. Selanjutnya yaitu PHP null. Nah, di sini nilai null kita inisialisasi dengan null, kemudian kita ekokan, maka di sini ekonya kosong. Teman-teman bisa melihat kosong. Kemudian break akan masuk ke line berikutnya di sini. Nah, ketika di vardam $n baru muncul null. Nah, tapi ketika kita ekokan maka akan kosong begitu saja, teman-teman. Selanjutnya adalah PHP object. Nah,
Untuk PHP objek sendiri, teman-teman bisa melihat di sini objek itu terdiri daripada kelas. Nah, di sini di dokumen PHP di sini saya membuat sebuah kelas hewan. Nah, di dalam kelas hewan saya bikin sebuah function di sini construct. Nah, teman-teman perlu ketahui construct ini di sini maksud di sini adalah garis bawahnya 2 kali ya teman-teman, bukan sekali, ini 2 kali construct. Nah, kemudian apa gunanya function construct ini? Function construct ini adalah sebuah function yang pertama kali di load gitu ya teman-teman, atau metode yang otomatis terload di dalam sebuah kelas gitu. Nah, di sini saya propertinya yaitu ada nama dengan hewan menyusui. Kemudian kita bisa melihat di sini untuk membuat sebuah objek kita menggunakan new. Nah, di sini dollar hewan sama dengan new hewan. Untuk menampilkan propertinya kita bisa menuliskan dollar hewan kemudian pointer ke nama. Maka akan menghasilkan outputnya yaitu hewan menyusui. Yang berikutnya yaitu PHP string. Nah, untuk PHP string sendiri bisa teman-teman lihat, yaitu pertama kita menghitung panjang string. Nah, untuk menghitung panjang string di sini kita menggunakan string length, yaitu str length dengan memasukkan parameter di fungsinya tersebut. Di sini saya menulis variabelnya $s dengan value-nya yaitu hello world. Nah, ketika kita ekokan menggunakan function string length di sini, maka akan menampilkan output yaitu 12. Berikutnya yaitu menghitung banyak kata. Nah, menghitung banyak kata di string kita bisa menggunakan string word count, yaitu str underscore kemudian word underscore count, masukkan parameternya. Di sini parameternya saya inisialisasi dengan variabel s, di mana variabel s mempunyai nilai value yaitu hello world. Jika kita lihat sekilas ataupun sekasat mata, maka sudah jelas di sini 2 kata, dan ketika kita ekokan outputnya pun terdiri dari 2 gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk reverse string gitu ya, atau membalikkan string. Jadi maksudnya reverse di sini adalah ketika kita inisialisasi hello world gitu ya di dalam variabel s, dia akan dibalikkan gitu. Nah, teman-teman bisa melihat outputnya di sini, maka dia akan dari belakang tanda seru, kemudian D, L, R, O, W gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah fungsi daripada reverse. Nah, berikutnya adalah ada kalanya kita mencari sebuah string di dalam sebuah teks gitu, mencari sebuah teks di dalam string. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Ketika ada sebuah teks ataupun sebuah string, misalnya hello world gitu ya teman-teman. Nah, kita ingin mencari teksnya gitu. Nah, kita ingin mencari teks word di sini. Maka kita bisa menggunakan sebuah function PHP yaitu strPost. Nah, gunanya adalah kita bisa mengetahui letaknya di mana. Nah, 6, maksud 6 di sini adalah teman-teman bisa melihat semua itu awalnya adalah dari 0 ya teman-teman. Nah, jadi H di sini posisinya itu adalah 0, E1, L2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisi W di sini dimulai dari ke 6 gitu ya teman-teman. Nah, makanya word termasuk di 6. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah mengganti teks atau replace. Nah, gunanya replace di sini adalah ketika teman-teman ingin mengganti sebuah kata ataupun mengganti sebuah kalimat, teman-teman bisa menggunakan string replace. Nah, di sini diinisialisasi kembali menggunakan hello world. Nah, dengan fungsinya str replace. Yang akan di replace adalah kata word dengan reksi. Nah, di sini merupakan inisialisasi atau variabel yang kita gunakan untuk kita ubah kata tersebut gitu ya teman-teman. Kalimatnya kita ubah. Nah, maka outputnya akan berganti seperti ini, hello Rexy. Yang terakhir yang akan kita masuki yaitu PHP numbers. Nah, PHP numbers yang biasanya kita gunakan yaitu check integer. Nah, apakah sebuah nilai atau variabel tersebut merupakan integer? Kita bisa menggunakan sebuah function bawaan PHP yaitu is_int. Nah, is_int ini adalah akan mengembalikan sebuah nilai true ataupun false. Nah, di sini kita inisialisasi 1010. Apakah true atau false int? Apakah dia benar int atau bukan gitu ya? Nah,
Ketika true berarti dia adalah int. Untuk berikutnya adalah cek tipe data float. Nah, untuk tipe data float kita bisa menggunakan is float. Nah, tadi ketika int kita masukkan is int. Nah, untuk float kita masukkan is float. Nah, gunanya adalah sama seperti int, yaitu kita mengecek apakah variabel tersebut memiliki nilai float atau tidak. Nah, di sini saya inisialisasi dengan variabel x dengan value-nya yaitu 10.10, 10.10 gitu ya teman-teman. Nah, ketika is float variabel x, di sini outputnya akan true karena variabel ini merupakan float, yaitu nilai desimal. Nah, kemudian tipe data finite dan infinite gitu ya teman-teman. Nah, apa maksudnya? Infinite atau infinity merupakan apabila nilai lebih besar dari nilai float max. Nah, maksudnya apa? Jadi sebuah nilai float ataupun nilai desimal di dalam PHP float, nah dia memiliki sebuah nilai maksimum. Nah, untuk nilai maksimum kurang lebih di PHP yaitu 1.1,8e. Nah, gitu. Kurang lebih. Nah, sedangkan di sini kita inisialisasi adalah 1,9. Oleh karena itu ketika kita vardam is infinite, apakah ini infinite gitu ya, variabel x di sini. Nah, dia akan true, infinite. Kenapa infinite? Karena variabel x ini value-nya telah melewati nilai maksimum float, di mana nilai maksimum float itu 1,8e sekian gitu ya teman-teman. Sedangkan di sini 1,9. Nah, kemudian kita break, kita bikin variabel x lagi dengan 1,10 gitu ya teman-teman. Nah, 1,10 ini seperti angka biasa, float biasa. Oleh karena itu ketika kita apakah finite $x, ya true tentu, karena 1,10 ini 1,10 ini dia masih di dalam range-nya float. Nah, kemudian yaitu tentang tipe data none. Nah, untuk tipe data none kita bisa mengecek seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada function acos. Nah, fungsi acos di sini adalah mengembalikan none apabila nilai tidak pada rank -1 dan 1. Nah, ketika di sini kita masukkan sebuah value -1 ataupun 1, dia tidak akan mengembalikan none ataupun di rank -1, 1, 0,1, 0,2, -0,3 misalnya kayak gitu. Dia tidak akan mengembalikan none, tapi ketika di luar rank tersebut akan mengembalikan variabel ini none. Oleh karena itu ketika kita vardam is none, apakah ini tipe data none variabel x dengan value-nya acos 10, nah outputnya yaitu true. Nah, untuk berikutnya yang kita lakukan ataupun yang kita pelajari yaitu tentang casting tipe data. Nah, ini merupakan terakhir dari presentasi ini, di mana casting tipe data ini biasanya perlu gitu ya teman-teman, karena kita akan mengubah dari nilai float biasanya ke integer, kemudian dari string ke integer. Nah, untuk ke float, dari float ke integer kita bisa menggunakan casting dalam kurung int seperti ini, dan kita disertai dengan variabel x yaitu nilai floatnya. Nah, kemudian ketika kita ekokan, maka dia akan menampilkan 1010 tanpa nilai desimal ataupun tanpa nilai float. Nah, ini merupakan sudah tipe data integer. Kemudian juga begitu dengan string to integer. Nah, untuk nilai string di sini dapat dilihat yaitu ada 10, 10, 10. Nah, ini merupakan string. Jika kita panggil maka kita ekokan maka 10, 10.10. Nah, sedangkan kita casting terlebih dahulu. Nah, ketika kita casting di sini ada int kemudian disertai dengan x. Nah, ketika kita ekokan casting tersebut maka akan sama halnya dengan kita mengcasting dari float ke integer yaitu 10, 10 karena integer itu bukan bilangan desimal. Baik teman-teman, untuk seri PHP ini kita sudah banyak belajar terkait tentang tipe data, kemudian terkait tentang string, PHP string, kemudian tentang PHP number. Saya akhiri tutorial kali ini, semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Jangan lupa selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.